Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys, di sini Pak Beni dan ini adalah video pembelajaran program linear. Kita fokus hari ini untuk menentukan nilai optimum. Nah, ini adalah video bagian ketiga, rangkaian dari bagian pertama dan bagian kedua yang sebelumnya sudah Pak Beni siapkan untuk kalian. So, hari ini kita mulai dengan sebuah soal yang disajikan dalam bentuk soal cerita. Ya, soal ceritanya ada di atas ini, jadi kalian bisa perhatikan baik-baik, kalian baca dulu, kalian pahami baik-baik. Nah, di sini Pak Beni sudah menyimpulkan sedikit dari soal cerita itu kita dapat bahwa ada barang A harganya 20.000 per bungkus ya. Nah, seorang pedagang itu tadi mengharapkan labanya adalah 4.000 per bungkusnya. Jadi dia belinya, modalnya dia itu membeli barang A itu harganya 20.000 per bungkus, dia berharap punya laba 4.000 per bungkusnya. Sedangkan ada barang B juga yang dia juga beli dengan harga 10.000 per bungkusnya. Nah, dan dia mengharapkan mendapatkan laba atau keuntungan sebesar 3.000 per bungkusnya. Nah, hanya saja dia cuma punya modal 8 juta saja, 8 juta rupiah. Dan dia punya kios yang hanya dapat menampung sekitar 500 bungkus barang tadi. Baik itu barang A atau barang B, totalnya kalau dimuat di kiosnya yang akan bertempat dia jual itu, maka maksimumnya cuma 500 bungkus. Maka keuntungan maksimum yang akan dia dapat peroleh adalah berapa. Jadi dia harus menjual barang A itu sebanyak berapa dan barang B sebanyak berapa. Nah, yuk kita bantu para pedagang ini untuk menyelesaikan masalahnya, dan ini adalah bagian dari kontribusi matematika, terutama adalah program linear. Ini adalah soal kontekstualnya. Yuk kita bahas sama-sama. Seperti yang sebelumnya Pak Beni ingatkan, ada berapa? Ada 5 langkah untuk menyelesaikan nilai optimum ini. Langkah yang pertama adalah, ya betul, kita tentukan atau buat model matematikanya dulu. Dari soal cerita yang seperti ini, maka kita buat model matematikanya. Ingat, kalau soalnya bentuknya cerita, maka model matematika itu mudah, yaitu apa? Tinggal cari satuan yang sama. Jadi rupiah dengan rupiah. Terus apalagi nih? Bungkus dengan bungkus dengan bungkus. Nah, ingat ya, ini dia ada harga, dia membeli barang A, membeli barang B, 20.000 rupiah, 10.000 rupiah. Nah, tapi ini laba. Nah, kalian harus tahu kata kuncinya. Kalau laba atau untung, ini pasti yang dua ini adalah fungsi tujuannya. Yaitu fungsi sasarannya yang dia inginkan. Dia inginkan adalah apa? Keuntungan atau laba. Jadi berarti ini pasti F, objektif, FO. Nah, sisanya kamu bisa buat modelnya. Oke, yuk kita mulai dari langkah yang pertama. Langkah pertama adalah model matematika. Gimana modelnya? Cari satuan yang sama. Rupiah, rupiah, rupiah. So, berarti barang A kita anggap sebagai X ya. Jadi berarti kita bisa tulis 20.000 X ditambah berapa? 10.000 Y. Nah, dia punya modalnya 8 juta. Boleh lebih nggak? Nggak ada lagi duitnya. Dia hanya punya 8 juta. So, berarti dalam kaidah matematika, berarti itu kurang dari sama dengan 8 juta. Oke. Nah, ini model yang pertama. Kita sederhanakan ya bentuknya ya. Jadi kita bisa bagi berapa nih? 10.000 ya. Jadi kita bagi 10.000, bagi 10.000, bagi 10.000. Yang kedua ada 1, so berarti ini udah mentok ya. Plus 1Y kurang dari sama dengan 800. Ya, kita centang dulu. Ini model yang pertama. Model yang keduanya gimana Pak? Kios hanya dapat menampung 500 bungkus. Tadi ini bungkus yang barang A sama bungkus barang B. Berarti yang kedua adalah apa modelnya? Ya, X plus Y hanya dapat menampung 500 bungkus. So berarti
kurang dari sama dengan 500. Nah, ini model yang kedua. Ingat, selalu ada syarat apa? Bungkus A itu harus lebih dari sama dengan 0 selalu, dan bungkus B yaitu Y harus lebih dari sama dengan 0. Oke, sudah dapat 4 model yang biasa kita gunakan. Itu langkah yang pertama. Kita lanjut ya. Sudah langkah yang pertama. Nah, langkah yang kedua, masih ingat kan? Iya, betul. Kita buat grafik dan tentukan DHP-nya. Tapi ingat yang ini ya, soalnya ya. Nah, kita buat grafik sekarang. Nah, jangan lupa ini FO-nya. Ya, FO-nya kita tulis ya, berarti 4.000 dan 3.000. Jadi berarti, nah kita taruh di atas aja. Jadi, fungsi objektifnya adalah untuk soal ini 4.000x ditambah 3.000y. Nah, tujuan kita ke arah sini nantinya. Berapa keuntungan maksimum yang didapat? Oke, model matematika sudah. Langkah pertama, langkah kedua sekarang. Langkah kedua yaitu buat grafik ya. Buat grafik tadi bagaimana? Nah, kita mulai dulu ya, bikin tabel titik potong. Berarti ada 2x plus y kurang dari sama dengan 800, maka kita buat titik potong sumbu x dan sumbu y. Kalau dia memotong sumbu y, maka x-nya yang 0. X-nya 0. Taruh di sini x-nya 0, 2 dikali 0, 0. Maka y-nya berapa? Y-nya 800 ya. Kita dapat satu titik koordinat dulu 0,800. Yang kedua, kalau y-nya atau memotong sumbu y sekarang, memotong sumbu x sekarang, maka y-nya yang 0. Kalau y-nya 0 berarti 2x ditambah 0 sama dengan 800, maka x-nya berapa? 400 ya. Maka koordinat yang kedua adalah 400,0. Oke, nah kita buat langsung grafiknya di sebelah sini ya. Yang pertama sudah kita buat langsung sumbu x, sumbu y. Titik koordinat yang pertama 0,800 berarti x-nya 0, y-nya 800. Berarti 800 ada di atas sini ya. 800. Titik yang kedua ini sudah, titik koordinat yang kedua 400,0. 400,0 berarti x-nya 400, y-nya 0. Maka 400 ada di x ya, ada di sini. Yuk kita hubungkan dua buah titik ini menjadi sebuah garis. Oke. Tandanya lihat, kurang dari sama dengan. Maka kalau ada garis kurang dari sama dengan, di HP-nya ada di, ingat, sebelah kiri garis ya. Di HP-nya ada di sebelah kiri. Maka yang kita arsir adalah sebelah kanannya. Maka itu bukan daerah hasil penyelesaian. Kita menggunakan daerah yang clear sebagai daerah hasil penyelesaian. Sekarang ini sudah. Nah, garis yang kedua sekarang, x plus y kurang dari sama dengan 500. Kalau ini taruh di atas sedikit ya. Nah, yaitu apa? X plus y kurang dari sama dengan 500. So sama, kita pakai titik potong dua buah sumbu itu. Kalau memotong sumbu y, x-nya 0. X-nya 0 berarti Y-nya gampang ya, 500. Kalau memotong sumbu Y, memotong sumbu X, Y-nya yang 0. Kalau Y-nya 0, X-nya 500. Nah, berarti ada dua buah koordinat lagi, 0,500 dan 500,0. Oke, 0,500 dulu. Berarti di Y ya, Y. X-nya 0, Y-nya 500. Berarti ada posisi di bawah 800 ya. Nah, 500. Sedangkan ini 500,0 berarti X-nya 500, Y-nya 0. Maka ada di sebelah kanannya 400. Oke. Yuk kita hubungkan dua buah titik tadi. Sudah? Lihat di soal, kurang dari sama dengan. Kurang dari berarti DHP-nya ada di posisi sebelah
ini ada garisnya, maka posisi sebelah kiri DHP-nya, maka yang posisi kanan kita arsir. Itu bukan daerah hasil. X-nya lebih dari sama dengan 0 tadi, maka kita arsirnya ke kiri. Y-nya lebih besar sama dengan 0, maka yang di bawah tidak ya. Nah, DHP-nya ada di sini. Oke, ini adalah DHP, daerah hasil penyelesaian. Nah, langkah kedua sudah kita selesaikan, membuat grafik dan menentukan daerah hasil penyelesaian. Langkah yang ketiga. Pelan-pelan ya, langkah yang ketiga. Kita hapus. Langkah yang ketiga adalah kalian pakai titik uji. Nah, titik ujinya mana? Titik uji adalah titik yang memotong daerah-daerah pojokan dari DHP. Yaitu mana aja? Nah, DHP-nya seperti ini ya. Set, set, set. Nah, ini DHP-nya. Maka titik yang memotong adalah ini satu. Set, tarik ke sini. Ini yang kedua. Set. Sama ini yang ketiga. Nah, di tengah-tengah. Perpotongan dua buah titik. Dua buah garis tadi. Yang pertama apa? 0,500. Yang ini 400,0 ya. Nah, yang ini perpotongan dari dua buah garis, kita belum tahu. Oke. Jadi, cara menentukan perpotongan dua buah garis adalah kita eliminasi saja. Itu langkah yang keempat. Ya, Pak Beni tulis dulu ya titik ujinya ya. 0,500. Terus 400,0. Nah, yang satu lagi belum. Kita pakai eliminasi. Pak, yang 300, yang 500 kemana Pak? Enggak perlu, karena dia tidak memotong daerah hasil penyelesaian. Yang 800 juga 0,800 enggak perlu. Oke ya, jadi langkah keempat, kita cari pakai eliminasi. Eliminasi dari dua buah pertidaksamaan yang tadi. Yaitu apa? Eliminasinya ya. Kalau tidak salah 2x plus y, kita anggap aja sama dengan berapa tadi? 800 ya. Sama x plus y sama dengan 500. Nah, ini yang kita harus eliminasi. Oke, kita eliminasi ya. Perhatikan baik-baik. Berarti kita bisa kurang saja langsung, maka y-nya dikurangi habis ya. Maka 2x dikurang x, jadi x sama dengan 800 kurang 500 jadi 300. Y dapat x-nya 300. Nah, untuk mencari titik y-nya, kita substitusi saja ke sini ya. Yaitu berarti kalau x plus y sama dengan 500, maka y-nya adalah x-nya udah 300, berarti y-nya 200. Wah, pojok nih di bawah. Nah, berarti titik potong ini berapa Pak? Oh, titik potong ini adalah 300,200. Taruh sini. X, Y. Nah, tinggal langkah terakhir, yaitu cari maksimum atau minimumnya. Tadi di soal adalah apa? Kalian disuruh menentukan nilai keuntungan maksimum yang sebesar-besarnya. Dari fungsi objektifnya ini, dari labanya. So, berarti kita tinggal substitusi deh. 3 buah titik ini mana yang paling untungnya besar. Ya, kita substitusi ke sini. Berarti 4.000 kalau 0,500 dikali 0 ya, ditambah 3.000 dikali 500. Nah, Pak ini hapus saja grafiknya lagi ya. Grafiknya sudah selesai, kita sudah dapat titik ujinya. Nah, maka yang ini 4.000 kali 00, 3.000 kali 500 berarti 15, nolnya berarti 1.500.000. Untuk yang pertama. Untuk yang kedua 400,0, titik yang kedua berarti 4.000 dikali 400 ditambah 3.000 dikali 0. Jadi berarti 16.00 1.600.000. Nah, titik yang terakhir 300,200 berarti 4.000
dikali 300 ditambah 3.000 dikali 200. 4.000 dikali 300 berarti 1.200.000 ditambah 3.000 kali 200, 600.000 ya. Maka kalau dijumlah jadi 1.800.000. Nah, dari 3 titik uji yang kita sudah dapat, maka keuntungan semaksimumnya yang pedagang itu bisa peroleh adalah yaitu 1.800.000 apabila dia menjual. Nah, jadi maksimumnya tercapai jika apa? Jika barang A dia jual 300 di barang A, sedangkan barang B dia jual 200. Ini dia. Karena keuntungan maksimumnya ada di 1.800.000. Cukup untuk kali ini, mudah-mudahan kamu dapat memahami dengan baik. Silahkan kamu ulang lagi video ini sampai kamu paham. Ya, jangan lupa tolong like dan share jika kamu merasa ini bermanfaat. Silahkan share ke teman-teman kamu. Dan jika tidak paham, nanti silahkan kamu komen di kolom komentar di bawah. Itu saja mungkin. Selalu Pak Ben ingatkan, matematika itu memang sulit ya. Tapi sulit itu kepanjangan dari susah lupa, ingat terus. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.